Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Noparianto dari Prodi Elektro ingin menyampaikan dua tantangan utama dalam membangun energi terbarukan di Indonesia. Nah, energi terbarukan yaitu energi yang dapat di-recycle dan dapat digunakan kembali. Tapi di sini saya mau menjelaskan bahwa beberapa energi terbarukan juga memiliki tantangan yang dimana yang pertama, infrastruktur. Nah, infrastruktur yang di Indonesia masih belum cukup untuk merata pada seluruh penjuru ya, di mana semisal di posisi Papua itu terlalu jauh dan landainya faktor lingkungannya juga masih gunung, jadi susah untuk membangun infrastruktur. Nah, yang dimana infrastruktur ini kurang merata untuk misal kelistrikan di daerah Papua itu sulit untuk membangun kayak seperti sutet-sutet ataupun pembangkit-pembangkit energi terbarukan. Tapi tidak diragukan bahwa perlu juga faktor pemerintah untuk bagaimana caranya untuk membangun di daerah terpencil. Nah, infrastruktur pendukung yang dimana kayak seperti investasi ataupun baterai itu cukup langka di daerah pelosok. Makanya banyak yang menggunakan energi seperti panel surya, tetapi juga panel surya pada Indonesia ini masih cukup terbilang mahal. Nah, kemudian ketergantungan pada energi fosil. Saat ini pembangkit listrik di Indonesia lebih dominan ke arah batubara, yang di mana batubara itu adalah sumber dari masa lampau ya, energi fosil, yang di mana itu juga menimbulkan emisi ataupun polusi yang cukup parah bagi bagi ozon ataupun kualitas udara di Indonesia. Nah, dominasi batubara juga hanya beberapa, yang dimana lebih dominan ke arah Kalimantan, Sulawesi. Nah, dan sebagian besar infrastruktur kelistrikan itu pembangkit itu ada di Pulau Jawa. Jadi untuk pemerataan masih kurang kurang lebih cukup di daerah tertentu saja. Nah, hambatan selanjutnya adalah ekonomi. Ekonomi juga berpengaruh karena sumber dana dan pemerataan juga dari investasi ataupun regulasi investor, yang dimana tingkat kriminal di Indonesia cukup terbilang tinggi, yang dimana dari beberapa kasus itu perlu sokongan atau semacamnya. Dampak lingkungan itu juga berpengaruh karena pertambangan ataupun gas pencemaran juga mengaruhi lingkungan, yang dimana kalau limbah itu tidak dapat dibuang secara aman, maka itu akan menimbulkan potensi kerusakan lingkungan. Nah, upayanya yaitu perkuat infrastruktur agar merata di seluruh penjuru Indonesia. Kemudian permudah regulasi untuk memikat investor asing agar dapat berinvestasi di Indonesia. Dan kemudian kalau kolaborasi multi pihak, jadi mungkin bisa untuk kolaborasi dengan pihak luas seperti ASEAN ataupun BRICS. Ya mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.